Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Saya Irwanto Sulebatang, NIM 501401932, mahasiswa pasca sarjana Universitas Terbuka pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika dengan topik pokok bahasan yaitu filsafat matematika periode modern dengan Bapak Tutor Bapak Dr. Kartono SPD MSI. Filsafat matematika pada periode modern sekitar abad ke-17 hingga abad ke-20 mengalami perkembangan signifikan seiring dengan kemajuan sains, logika, dan matematika itu sendiri. Berikut adalah beberapa aliran dan pemikir utama yang membentuk filsafat matematika di era modern. Yang pertama, rasionalisme, yang kedua, empirisme, yang ketiga, logisme, yang keempat, formalisme, dan intuisionisme. Rasionalisme pada abad ke-17, di mana René Descartes tahun 1596 sampai tahun 1650 memandang matematika sebagai model pengetahuan yang pasti dan jelas, kemudian mengembangkan geometri analitik, menggabungkan aljabar dan geometri, serta berpendapat bahwa kebenaran matematika bersifat bawaan, innate, dan diketahui melalui akal murni. Kemudian Gottfried Wilhelm Leibniz mengusulkan logika simbolis sebagai dasar matematika, serta berpendapat bahwa matematika adalah sistem kebenaran analitik yang didasarkan pada prinsip-prinsip logis. Empirisme pada abad ke-17 sampai abad ke-18, di mana John Locke pada tahun 1632 sampai tahun 1704 berpendapat bahwa konsep matematika berasal dari pengalaman empiris, meskipun bersifat abstrak. Kemudian David Hume pada tahun 1711 sampai tahun 1776 membedakan antara hubungan ide seperti matematika dan fakta empiris. Matematika dianggap pasti karena hanya berurusan dengan hubungan antara konsep, bukan realitas yang bersifat eksternal. Masih pada empirisme pada abad ke-17 sampai ke-18, di mana Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai tahun 1804 dalam sintesis rasionalisme dan empirisme. Matematika bersifat sintetik, priori tidak analitik seperti klaim Leibniz, tetapi juga tidak empiris. Ruang dan waktu adalah bentuk intuisi murni yang mendasari geometri dan aritmetika. Kemudian John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai tahun 1873. Dia adalah seorang filsuf, ekonomi, dan pemikir politik Inggris yang berpengaruh dalam periode modern. Meskipun ia lebih dikenal karena kontribusinya pada etika, logika, dan ekonomi seperti utilitarisme dan liberalisme, Mill juga memberikan pandangannya tentang filsafat matematika, terutama dalam bukunya A System of Logic pada tahun 1843. Logisme pada abad ke-19 sampai abad ke-20, di mana Gottlob Frege pada tahun 1848 sampai 1925 mencoba mendasarkan matematika pada logika formal, kemudian mengembangkan sistem logika predikat untuk membangun aritmetika. Gagasan ini dihantam oleh paradoks Russell,
pada tahun 1901 yang menunjukkan inkonsistensi dalam teori himpunan naif. Kemudian Bernard Russell dan Alfred North Whitehead pada tahun 1861 sampai 1947 dalam Principia Mathematica mereka mencoba merekonstruksi matematika dari logika formal. Formalisme dan intuisionisme pada abad ke-20. David Hilbert pada tahun 1862 sampai tahun 1943 berusaha membangun matematika sebagai sistem aksiomatik formal yang konsisten. Mengusulkan program Hilbert untuk membuktikan konsistensi matematika dikalahkan oleh teorema ketidaklengkapan Gödel pada tahun 1931 yang menunjukkan bahwa sistem matematika yang cukup kuat tidak dapat membuktikan konsistensinya sendiri. Kemudian L.E.G. Brouwer pada tahun 1881 sampai tahun 1966 menolak matematika sebagai sistem kebenaran abstrak yang independen dari pikiran, hanya membenarkan konstruksi matematika yang dapat dibangun secara intuitif, serta menolak hukum tengah yang keluar, law of excluded middle dalam logika. Kemudian konstruktivisme dan filsafat matematika kontemporer. Ini lebih menekankan pada pembuktian konstruktif daripada kebenaran abstrak terkait dengan komputasi dan teori pembuktian. Aliran lain seperti strukturalisme, Shapiro, Resnick melihat matematika sebagai studi tentang struktur abstrak. Terima kasih, salam dan bahagia untuk kita semua.